Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Indrianti, mahasiswi Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Saya merupakan anggota dari KKN PPN UGM tahun 2021 yang ditempatkan di Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kali ini saya ingin membuat tutorial probiotik untuk budidaya ikan. Jadi, apa itu probiotik? Probiotik ini merupakan bahan campuran yang biasanya digunakan untuk pakan ikan. Jadi, pada probiotik ini terdapat mikroba yang berfungsi untuk enzim pencernaan serta sebagai sumber nutrisi. Jadi, adanya penambahan probiotik dengan pakan ikan ini diharapkan dapat membuat pakan ikan lebih mudah dicerna oleh ikan budidaya itu sendiri. Sebenarnya, probiotik sendiri itu mudah ditemukan di toko pertanian. Akan tetapi, ternyata ada cara pembuatan probiotik secara mandiri yang menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemui di sekitar kita. Selain itu, pastinya biayanya lebih murah serta caranya tidak rumit. Oleh sebab itu, apakah semua pendengar penasaran dengan caranya? Apabila penasaran, maka simak video berikut ini. Jangan sampai ketinggalan satu informasi pun ya. Takaran bahan yang saya gunakan pada video tutorial ini adalah untuk pembuatan probiotik rapal dengan ukuran 4 liter. Apabila para penikmat video ini ingin membuat probiotik rapal dengan ukuran lebih atau kurang dari 4 liter, maka takaran bahannya perlu disesuaikan dengan cara membandingkan dengan takaran yang saya gunakan. Tanpa menunggu waktu lama lagi, mari kita simak video tutorialnya. Adapun bahan yang digunakan untuk pembuatan probiotik adalah temulawak, kunir, dan jahe masing-masing 100 gram, 250 gram gula jawa, air kelapa dari 1 buah kelapa utuh, 1 butir ragi tape, 1 botol Yakult, sebagai penghasil bakteri Lactobacillus sp, air matang sebanyak 3,5 liter. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah melelehkan 250 gram gula jawa dengan air secukupnya di atas panci yang dipanaskan. Apabila sudah mencair, larutan gula perlu ditunggu hingga dingin. Langkah kedua adalah membuat larutan temulawak, kunir, dan jahe. Ketika tanaman obat tersebut diparut hingga halus, kemudian diberi air untuk mendapatkan saringnya. Setelah itu, campuran tersebut disaring hingga ampas ketika tanaman obat tersebut tidak ikut larut di dalam air. Langkah persiapan bahan yang terakhir adalah menghaluskan 1 butir ragi tape agar mudah tercampur ketika dilakukan pencampuran bahan-bahan. Ragi tape digunakan untuk menciptakan lingkungan pH asam untuk mendukung pertumbuhan bakteri. Pada tahapan pencampuran bahan dibutuhkan beberapa alat seperti pengaduk, di mana saya menggunakan sendok plastik serta 1 baskom ukuran sedang untuk mencampur seluruh larutan. Tahapan pertama, buka tutup botol yang berisi larutan gula jawa. Selanjutnya, larutan tersebut dimasukkan ke dalam baskom yang berukuran sedang. Kemudian, buka botol yang berisi larutan tanaman obat, yang kemudian larutan tersebut juga dituangkan ke dalam baskom yang telah berisi larutan gula jawa. Selanjutnya, buka botol yang berisi air kelapa, kemudian isi botol tersebut dituangkan ke dalam baskom. Langkah selanjutnya, masukkan ragi tape yang telah dihaluskan, kemudian aduk seluruh bahan yang ada di dalam baskom tersebut hingga merata.
Berikutnya, 1 botol Yakult yang berguna sebagai penghasil bakteri Lactobacillus sp dituangkan pada baskom yang telah berisi berbagai larutan. Kemudian dilakukan pengadukan hingga seluruh larutan tersebut merata. Terakhir, tuangkan 3,5 liter air matang ke dalam larutan yang telah tercampur sempurna. Kemudian, aduk kembali larutan tersebut hingga merata sepenuhnya. Setelah seluruh bahan dicampur secara merata, masukkan larutan probiotik tersebut ke dalam jerigen dengan ukuran yang telah disesuaikan dengan jumlah probiotik yang akan dibuat. Apabila sudah, tutup jerigen tersebut secara rapat dan letakkan probiotik tersebut di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung agar proses fermentasi dapat berlangsung secara optimal. Larutan probiotik yang telah dibuat tersebut tidak dapat langsung digunakan. Larutan tersebut harus didiamkan kurang lebih 7 hingga 10 hari untuk membiarkan proses fermentasi dan kultur bakteri berlangsung. Ketika masa menunggu, perlu dilakukan pengecekan selama 1 hingga 2 hari sekali dengan cara membuka tutup jerigen tersebut agar gas yang ada di dalamnya keluar dari jerigen tempat probiotik. Selain itu, pada hari ketiga, probiotik perlu dicek apakah timbul busa atau tidak. Apabila timbul busa, maka perlu dilakukan penyaringan. Selanjutnya, pada hari ketujuh, perlu dilakukan pengecekan lanjutan. Apabila probiotik telah memiliki bau seperti tape, maka hal tersebut menunjukkan bahwa probiotik yang dibuat telah siap digunakan. Probiotik yang telah jadi dapat diaplikasikan pada ikan melalui 2 cara. Yang pertama, langsung dituangkan pada kolam budidaya dengan dosis yang disesuaikan dengan luas kolam budidaya serta jumlah ikan yang ada. Cara yang kedua yaitu dengan cara dicampurkan pada pakan ikan, di mana ketika pakan ikan telah dicampur dengan probiotik, maka pakan ikan itu harus ditunggu minimal 30 menit sebelum diberikan pada ikan itu sendiri. Hal ini bertujuan agar probiotik yang dicampurkan telah meresap pada pakan ikan tersebut. Jadi adanya pemberian probiotik pada pakan ikan atau pada ikan sendiri diharapkan dapat membuat ikan lebih nafsu makan sehingga nantinya dapat dihasilkan ikan dengan kualitas yang baik sehingga dapat memberikan keuntungan bagi petani budidayanya. Seperti itu, jadi video ini cukup sekian, semoga bermanfaat untuk para pendengarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.